Assalamualaikum dunia gokong. Terima kasih, Cindra matanya sudah sampai dan sudah saya terima. Terima kasih buat Kang Dede, Kang Yosi, Mbak Risma, dan kru-kru dunia gokong yang lain. Semoga dunia gokong semakin sukses dan semakin banyak penggemarnya dan semakin banyak subscribernya. Terima kasih banyak. Dan cindera matanya ini gratis tanpa dipungut biaya, hanya ongkos kirimnya saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong, masih di jam yang sama, masih di lokasi yang sama, dan masih di hari yang sama. Kita konten yang keempat, yaitu pengungkapan benda bersejarah, akan kita wujudkan, yaitu keris Om Yang dan mustika lipan, mustika kalajengking, dan mustika tujuh putri. Ya, 3 mustika tersebut ini ada di pohon bambu. Coba di kameramen dulu. Ada di pohon bambu ini 3 mustika tersebut. Ya, itu. Terus di belakang kita juga saya merasakan ada getaran yang cukup lumayan bagus. Kita juga akan kita wujudkan. Tetapi yang ini bukan kepunyaan saudara Kang Suan, tetapi yang ini akan kita wujudkan untuk dunia gokong, yaitu untuk cindera mata dunia gokong yang di belakang saya. Tetapi yang di depan ini kepunyaan Kang Suan yang akan diwujudkan. Nanti setelah diwujudkan kepunyaan Kang Suan ini yang di pohon bambu ini, nanti setelah dari situ kita langsung nyambung ke pengambilan keris pusakanya saudara Kang Nanang. Alhamdulillah hari ini kita berjalan lancar, walaupun sedikit sangat capek dan letih, tetapi tujuan kita demi untuk pemirsa masyarakat, agar supaya kita menambah pengalaman ilmu pengetahuan kita, agar supaya kita lebih mengetahui lagi untuk apa hidup ini dan hidup ini untuk apa. Karena kita diciptakan oleh Allah melalui dari rahim ibu kita, semata-mata diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Dan juga kita beramal, mencari kebaikan, guna untuk di liang kubur, yaitu di akhir zaman. Maka dari situ kesempatan kita sebagai manusia, selagi Allah masih memberikan nafas kita, memberikan daya pikir kita yang baik, mempunyai iman kita, manfaatkan kelebihan itu. Jangan sampai di waktu datang ajal menjemput, kita akan baru dikatakan terlambat. Nah, kerugian dan keterlambatan itu datangnya akan di belakang, bukan di depan. Jadi maka dari situ, kita konten di channel YouTube ini bukan untuk membodoh-bodohi orang, bukan juga untuk menyesatkan orang, dan juga tidak merugikan orang. Kenapa? Karena kita mengungkap sejarah ini semata-mata untuk mengetahui bahwa benda-benda bersejarah itu sangat bermanfaat sekali, karena kita mengenang. Kalau tidak ada tokoh agama, tidak ada kerajaan, kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan ini. Kenapa? Karena perjuangan dari kerajaan-kerajaan dulu, perjuangan dari nenek moyang kita, disitulah kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan bekas petilasan atau benda-benda pusaka yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, kita akan angkat dan kita akan ungkap sejarahnya. Bukan dari sejenis bendahnya, bukan juga dari pengambilannya atau pengujutannya. Jikalau Anda tidak percaya dari pengambilan dan pengujutannya, tetapi tujuan kita
di konten YouTube ini hanya untuk mengungkap sejarah. Tetapi jikalau Anda yang percaya dari pengujutannya, ingat, semua kebesaran, kewujudan, dan bisa nyata, rezeki, jodoh, maut, itu semuanya atas dasar dari seizin Allah. Dan benda-benda pusaka itu juga dibuat manusia, bukan dibuat dari sosok makhluk jin maupun Tuhan. Karena benda pusaka itu dibuat oleh oleh manusia dan diburu juga oleh manusia. Jadi manusia yang membuat, manusia juga yang memburu. Tetapi kita memburu ini mengungkap sejarah agar supaya kita lebih mendapat pengalaman ilmu pengetahuan kita. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Pengujutan dan pengambilan benda pusaka kita memakai mediator minyak. Nah, garunya baru datang. Hebat garu ini bisa ngomong. Ya, belum selesai gua ngomong nih garunya Pak, udah datang. Hebat kan? Oke pemirsa, kita akan mewujudkan memakai garu dan minyak. Garu dan minyak ini hanya sekedar pelantaran. Seperti mana manusia. Manusia itu kalau berpakaian yang rapi, bersih, wangi, dia akan terlihat gagah dan ganteng. Begitu juga benda-benda seperti ini, hanya sekedar pelantaran. Tetapi kalau manusia itu nggak pakai baju telanjang, walaupun dia ganteng, banyak uang, pasti dibilang itu orang gila. Ya, oke, itu aja yang kita jelaskan. Kita akan wujudkan yang di sini dulu. Yang di sini kita akan wujudkan untuk Cindramata Dunia Gokong. Yang di belakang pohon babu ini kita akan wujudkan kepunyaan saudara Kang Suan. Yuk, kita selusuri dulu. Ya pemirsa, Risma lihat ada sosok sinar di sini, tapi Risma nggak tahu ada benda bersejarahnya atau tidak pemirsa ya. Nanti Risma cek dulu ya. Seperti aja buka Risma. Buka dulu mata gaibnya, ada enggak? Ada mas. Ada. Di mana posisinya? Nah, di atas posisi. Oke, kalau memang di atas ada, wujudkan ke bawah. Sebelum diwujudkan, coba yang kameramen coba di shopping dulu, didekatkan dulu. Ya, dikelilingi. Nah, terus dari situ langsung disemprot. Ya, semprot buka Risma, keliling sini. Terus, ya. Terus semprot terus. Oke, sudah wujudkan langsung di sini. Kalau dibakar dia meleleh simpatis. Oke pemirsa, saudara Ibu Karisma sekarang sudah mulai mau mewujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud dan nyata. Posisinya kata Bu Karisma ada di atas. Nanti akan diwujudkan saudara Ibu Karisma, mudah-mudahan bisa terwujud dan nyata. Subhanallah, subhanallah. Oke, cari kayu. Kecil banget kayunya. Kang Taufik, ambil tas, ambil senter dua-duanya. Ya, kayaknya sudah mendung ini. Terus sambil dizikir. Nah, sambil dizikir. Yang lain coba dicari keliling. Yang lain dibantu. Posisinya ya, ada yang di situ, ada yang di sini, ada juga yang di sini. Sambil dizikirkan, kalau nggak dizikirkan nggak ketemu.
Jangan diambil Kang Lisan tadi. Udah dapatnya. Emang Udah keluar duluan deh. Iya. Emang Kenapa ada dapat kasih di batu bawah? ya? Tuh. Lampunya ada. Mana? Ibu bakar dulu. Oh, alhamdulillah ada nih. Alhamdulillah, ternyata nggak salah benar. Hijau. Hah? Katanya hijau. Ada yang berasal hijau ini. Coba sambil dicari lagi, siapa tahu ada lagi. Waalaikumsalam. Kang Eriansa. Di mana dapatnya tadi? Oh, sini tadi ya dapatnya. Iya. Bawah belum masuk itu. Sini. Ya udah dibungkap aja itu satu itu. Coba manfaat kelebihannya, isinya. Oke pemirsa, alhamdulillah kita udah mendapatkan sesak batu. Ini nggak tahu batu apa nih saya. Ini batu ini nggak ada sesak kodamnya. Ini sesak batu ini ada energi positifnya dari alam. Ini manfaat dan kegunaannya untuk di bidang usaha bisa, untuk pengasihan bisa. Nah, masalah ini. Warna apa batunya? Cantik banget itu. Itu aja pemirsa, alhamdulillah. Oke, pemirsa, Bu Karimah sudah mengungkap sejarahnya. Ternyata nggak ada padamnya ya? Nggak ada Dari kekuatan dari alam. kekuatan dari alam. Oke. Terus ada lagi nggak? Ada Menurut lagi. dari kebatinan Bu Risma ada lagi nggak? Khususnya. Eh, Pas baca. kita lihat ada sosok Cina, mas ya. Ya, Tapi di mana? di tengah-tengah sini, di tengah-tengah pohon ini. Ini. Coba dicek dulu. Ntar gua cek aja dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Anzal ladzi yashfa'u. Wa yashfa'u kursi samawati. Allah. Ini sosok makhluk jin, nggak ada benda pusakanya, berarti dia menyerupai sejenis benda agar supaya kita dikabuli atau dibohongi, ya. Jadi kita coba cari lebih dalam lagi, kita ke dalam aja lokasinya. Pemirsa, tadi ada sosok sinarnya aja pemirsa. Sini aja kita ke sini, masuk ke hutan sana. Benda pusakanya nggak ada. Nah ini pemirsa, gue kasih tahu ya, ada orang lagi ngambil pesugihan nih, ya ngambil pesugihan. Ya, jadi ngambil pesugihan naruh kopi manis, tapi bukan buat jin, buat orang yang lagi nonton di lapangan kausan dianya. Ayo kita cari lagi. Ah itu nah, ini jinnya nah. Ini dia ngambil pesugihan. Tuh. Ada jalan enggak ke dalam Kang Nanang?
Ini ya jalannya. Wah, banyak nyamuk ini. Tapi tenang, ada semprotan. Pemirsa, kita menelusuri ke tempat yang ekstrim ini. Dan saya di musim penghujan ini rumput-rumput pada naik-naik semua, pada tinggi-tinggi pemirsa. Bang, ya Allah. Di sini ada satu Prisma. Iya. Ya, taruh aja kalau di sini. Sebelah sini. Nah, semprot. Ya, ada sini. Oke, disetting dulu kameramennya. Ya, semprot tuh. Oke, wujudan oke pemirsa. Saya lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sejenis apa, benda pusaka apa. Mudah-mudahan benda pusaka ini ada unsur sejarahnya. Nanti saudara Ibu Karisma yang akan mewujudkannya. Wah, shot, dekatkan kameramen. Ya, sambil dicikirkan, buka. Dari HP itu gimana? Keras ini. Iya. Iyalah kalau lembut donat. Hah? Ini bukan. Bukan. Terima kasih teman-teman yang melihat ini dalam acara sudah hadir. Untuk mencari secara hari ini agak sulit karena di bawah akar pohon kelapa ya. Ya.
Nggak ada ini. Apa tuh? Ulok. Nah, mana tadi? Coba dibantu dicari di sini. Ini sudah terwujud ya. Mana tadi? Sudah terwujud itu. Ada. Coba dibantu itu. Wah. Ya Allah, subhanallah. Geli. Agak kurang. Coba dibantu ini diwujudkan. Ini sudah terwujud ini. Subhanallah. Banyak pacet. Di sini sudah terwujud di sini. Iya. Dah sedikit nampak dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa banyak pacet pemirsa. Untung saja belum menggigit. Buang. Keras banget. Iya. Coba dipindah aja. Buka Risma dari sini wujudnya. Sini. Kayaknya belum pecah gaitnya itu. Iya. Semprot aja di sini. Ini Mas. Di sini semprot. Kameramen dekatkan. Ya. Pindah lokasi ini. Kami sistem tadi keras sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenengan sih. Sekarang ya semua. Buka. Cari sambil dipikirkan. Keras lagi tanahnya itu. Allahu Akbar nih. Kameramen dekatkan. Ambil. Ungkap isinya. Alhamdulillah pemirsa, kita udah mendapatkan sosok batu ini. Nggak tahu batu ini sosok Oh iya. batu apa. Kang Anang, foto Kang Anang. Ya. Kita akan lihat dulu isi hodam yang ada di batu mustika ini pemirsa ya. Risma lihat di sini ada sosok laki-laki pemirsa ya, kakek-kakek. Ini untuk kegunaannya bisa di bidang pengobatan pemirsa. Ini juga bisa untuk pengasihan. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan sosok batu ini. Oke, pemirsa sudah mendapatkan 2 benda pusaka saudara Ibu Karisma. Kita akan mencari lagi benda bersejarah yang akan kita ungkap sejarahnya.
Dan batunya jika memang itu sangat pantas kita berikan untuk cendramata, kita akan berikan. Ayo kita cari lagi, selusuri. Ya, kita akan mencari lagi nih saya. Tadi ada pacet misal di pacet. Jadi di sana itu ini takut sekali dengan pacet. Sini ada lagi. Sini ada lagi. Ya, Coba dibersihkan dulu. Oke, ya, ini semprot di sini. Kameramen coba dekatkan dulu. Jangan terlalu jauh ya. Bismillah. 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 Cari. Sambil disikirkan. Tadi dibuang. Mana buang kayu tadi. Ambil dari belakang. Dan suan. Subhanallah, subhanallah. Apa nih, Mas? Hmm? Sini nyarinya. Tadi kan diwujudkannya di situ. Yang ditutupi kameramen. Oh. Saya pinjam kain. Allah Akbar nih. Tuh. Oh, iya. Nah, jamrut lah itu jamrut. Itu jamrut. Ungkap dulu isinya. Sebelum diungkap masih ada lagi nih sinyalnya. Coba diwujudkan lagi, semprot lagi pastinya. Dan kasih kesempatan. Ya, semprot. Ya. Tarik, wujudkan. Baru nanti diungkap. Tak, cari, sikirkan. Yang belum mendapatkan sabar ya. Banyak kata namanya. Tidak kelihatan.
Indra dulu. Potong. Mm. Pindah dong dari Allahu Akbar nih. Oh iya. Allahu Akbar. Tapi Mas ini. Alhamdulillah pemirsa. Ya. Alhamdulillah pemirsa. Hitam legam kayak gua. Hitam. Coba diungkap isinya satu persatu. Coba gua lihat dulu batunya. Kayaknya batu apa namanya kalau warna ungu itu? Ya, kecubung. Kayaknya kecubung ini. Ya, kecubung kayaknya. Coba diungkap satu persatu isinya. Allahu Akbar. Pantat gua dinutup nyamuk. Alhamdulillah pemirsa ya, ini bisa melihat ada sosok putri bermahkota. Sosok putri ini manfaat dan kegunaan ini untuk pengasihan pemirsa. Ini untuk pengasihan, Bagian. untuk pemikat. Ya, yang satunya? Kuat sekali dengan pemikat ini. Yang satunya? Yang satunya ini sosok genderuwo. Iya. Ini Tujuannya apa? untuk jaga badan. Jaga badan. Iya, untuk kewibawaan. Oke. Keluarkan semua barang yang didapat. Udah berapa semuanya dapat? 4, 3, 4. Alhamdulillah pemirsa, hari ini di channel YouTube-nya Bu Karisma sudah mendapatkan 4 batu yang sangat unik. Satu yang warna hitam, kedua warna apa ini? Hijau, yang satunya ini hijau semua. Dan semuanya sudah diungkap sejarahnya. Alhamdulillah kita ungkap sejarahnya ini pemirsa semata-mata hanya untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa benda-benda pusaka tersebut ini walaupun ada unsur kekuatannya, tetapi kekuatannya itu bukan datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari Allah, tetapi dari sosok kekuatan makhluk jin yang besar di sini. Jadi maka dari situ kita sebagai manusia, jika kita menggunakan barang ini, apalagi kalau kita meminta benda pusaka seperti ini, Islam melarang, ya. Tetapi kalau kita gunakan hanya sekedar cindera mata, pemanis tangan, hanya sebagian hobi, Islam tidak pernah melarang. Alhamdulillah konten kita di channel YouTube Dunia Karisma berjalan lancar dan mulus, dan alhamdulillah hari ini Allah tidak menurunkan berkahnya atau karomanya, yaitu sejenis hujan. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan buat kita juga untuk konten yang ketiga. Mudah-mudahan ada di pohon bambu ini 3 mustika tersebut, ya. Itu. Terus di belakang kita juga saya merasakan ada getaran yang cukup lumayan bagus. Kita juga akan kita wujudkan. Tetapi yang ini bukan kepunyaan saudara Kang Suan, tetapi yang ini akan kita wujudkan untuk dunia gokong, yaitu untuk cindera mata dunia gokong yang di belakang saya. Tetapi yang di depan ini itu kepunyaan Kang Suan yang akan diwujudkan. Nanti setelah diwujudkan kepunyaan Kang Suan ini yang di pohon bambu ini, nanti setelah dari situ kita langsung nyambung ke pengambilan keris pusakanya saudara Kang Nanang. Alhamdulillah hari ini kita berjalan lancar, walaupun sedikit sangat capek dan letih, tetapi tujuan kita demi untuk pemirsa, masyarakat, agar supaya kita menambah pengalaman ilmu pengetahuan kita, agar supaya kita lebih mengetahui lagi untuk apa hidup ini dan hidup ini untuk apa. Karena kita diciptakan oleh Allah melalui dari rahim ibu kita, semata-mata diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Dan juga kita beramal
mencari kebaikan guna untuk di liang kubur, yaitu di akhir zaman. Maka dari situ kesempatan kita sebagai manusia, selagi Allah masih memberikan nafas kita, memberikan daya pikir kita yang baik, mempunyai iman kita, manfaatkan kelebihan itu. Jangan sampai di waktu datang ajal menjemput, kita akan baru dikatakan terlambat. Nah, kerugian dan keterlambatan itu datangnya akan di belakang, bukan di depan. Jadi maka dari situ, kita konten di channel YouTube ini bukan untuk membodoh-bodohi orang, bukan juga untuk menyesatkan orang, dan juga tidak merugikan orang. Kenapa? Karena kita mengungkap sejarah ini semata-mata untuk mengetahui bahwa benda-benda bersejarah itu sangat bermanfaat sekali, karena kita mengenang kalau tidak ada tokoh agama, tidak ada kerajaan, kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan ini. Kenapa? Karena perjuangan dari kerajaan-kerajaan dulu, perjuangan dari nenek moyang kita, disitulah kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan bekas petilasan atau benda-benda pusaka yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, kita akan angkat dan kita akan ungkap sejarahnya. Bukan dari sejenis bendahnya, bukan juga dari pengambilannya atau pengujutannya. Jikalau Anda tidak percaya dari pengambilan dan pengujutannya, tetapi tujuan kita di konten YouTube ini hanya untuk mengungkap sejarah. Tetapi jikalau Anda yang percaya dari pengujutannya, ingat, semua kebesaran, kewujudan, dan bisa nyata, rezeki, jodoh, maut, itu semuanya atas dasar dari seizin Allah. Dan benda-benda pusaka itu juga dibuat manusia, bukan dibuat dari sosok makhluk jin maupun Tuhan. Karena benda pusaka itu dibuat oleh manusia dan diburu juga oleh manusia. Jadi manusia yang membuat, manusia juga yang memburu. Tetapi kita memburu ini mengungkap sejarah agar supaya kita lebih mendapat pengalaman ilmu pengetahuan kita. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Pengujutan dan pengambilan benda pusaka kita memakai mediator minyak. Nah, garunya baru datang. Hebat garu ini bisa ngomong. Ya, belum selesai gua ngomong nih garunya Pak, udah datang. Hebat kan? Oke pemirsa, kita akan mewujudkan memakai garu dan minyak. Garu dan minyak ini hanya sekedar pelantaran. Seperti mana manusia. Manusia itu kalau berpakaian yang rapi, bersih, wangi, dia akan terlihat gagah dan ganteng. Begitu juga benda-benda seperti ini, hanya sekedar pelantaran. Tetapi kalau manusia itu nggak pakai baju telanjang, walaupun dia ganteng, banyak uang, pasti dibilang itu orang gila. Ya, oke, itu aja yang kita jelaskan. Kita akan wujudkan yang di sini dulu. Yang di sini kita akan wujudkan untuk Cindramata Dunia Gokong. Yang di belakang pohon babu ini kita akan wujudkan kepunyaan saudara Kang Suan. Yuk, kita selusuri dulu. Terima kasih Kang Arya sudah hadir. Ya, hari Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Kameramen. Ya, jangan ngelamun. Ya, kita bersihkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sa'atan. Kun fayakun Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Hah? Mana? Mana? Ini daun. Mana? Mana? Enggak. Ini nah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah kita mendapatkan. Jelek banget. Batunya lonjong, Bang. Iya. Motifnya lonjong. Ntar kita lihat dulu. Dapat besi. Inilah risikonya kita kalau musim penghujan mewujudkannya tanahnya terlalu lembek.
Tahu banget. Dah cukup sayang. Oke, pemirsa, yang kita lihat ini sosok siluman ular. Penunggunya, kalau wujud aslinya tidak ada lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Tetapi wujud aslinya dan wujud palsunya tetap kita lihat sejenis ular yang berwarna hitam, tetapi di atas kepalanya dia memakai mahkota yang kita lihat. Dan kalau kita lihat kelebihannya ini banyak sekali, ya. Kalau orang terdahulu digunakan untuk keselamatan dan untuk menjaga dirinya agar supaya dia dijauhkan dari sosok-sosok orang yang mengganggunya. Tetapi kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, benda-benda seperti ini, kalau kita meminta, apalagi kita menggunakan, itu tidak pantas dan tidak boleh sebagai umat Islam. Tetapi kalau seandainya kita ambil batunya untuk sebagai cindera mata, Islam tidak pernah melarang. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan satu, yaitu sosok sejenis batu, tapi gua nggak tahu batu apa. Tapi yang jelas ini batu cincin ya. Tapi nggak tahu batu apa batu bandar besi atau batu apa, yang jelas hitam batunya. Alhamdulillah kita satu sudah wujudkan. Kita coba akan selusur lagi. Coba Kang cari dulu di sini Kang. Saya kayak seperti masih ada di situ. Tar kita wujudkan yang di sini dulu. Nanti nggak terwujud yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nauzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata. Allahu akbar. Coba dipinggirkan dulu garunya, mata gua perih. Subhanallah. 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 Hah? Masa batunya panjang? Odol, ini sikat gigi, mabok sampean tuh. Subhanallah. Allahu Akbar ini. Alhamdulillah. Sudah wujud. Bismillah. Air. Tar. Oke, pemirsa, kita pakai air ini bukan untuk menetralkan, bukan berarti cincin ini panas, enggak, ya, tetapi untuk membersihkan ini. Karena kenapa kita tidak memakai seperti yang kalau kata-kata orang itu kalau disiram dengan air untuk menetralkan, kita sudah menetralkan melalui dari ayat-ayat Allah dan kita sudah zikirkan. Karena cukup kita membaca ayat-ayat Allah dan membaca doa-doa ruqyah, barang-barang seperti ini tidak akan bisa mampu lagi untuk melawan. Karena tidak ada yang bisa mampu penciptaan yang diciptakan oleh Allah selain dari kebesaran dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi maka dari situ kita setiap kali konten selalu menggunakan ayat tersebut karena tujuannya untuk menetralkan, yang kedua juga untuk melindungi diri kita. Karena di lokasi tersebut banyak sekali sosok-sosok makhluk jin yang tidak nampak, terkadang mempengaruhi pikiran dan keimanan kita.
Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu. Kita coba ungkap isinya. Ini penunggunya, kita lihat sosok seorang kiai. Kalau wujud aslinya tidak ada lain ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Tetapi kelebihan sosok wujud palsunya sosok seorang kiai ini ialah tujuannya untuk kalau kita lihat kelebihannya untuk di bidang pengobatan, pemirsa, ya. Dan kalau saya lihat juga kekuatannya ini sudah berkurang karena sudah saya bacakan doa ruqyah, ya. Tetapi sosok makhluk jinnya ini masih ada di sini karena kekuatannya sudah berkurang separuh karena sudah kita bacakan doa ruqyah. Insya Allah mudah-mudahan barang yang kita dapatkan ini kita akan berikan sebagai cindera mata. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 pusaka. Kita akan coba selusur lagi, yaitu untuk pengujutan pengambilan saudaranya Kang Suan, ya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Subhanallah. Subhanallah. Allah. 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 Allahu Akbar. 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 Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Innama amru sarmasana. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar.
Allah Akbar. Subhanallah. 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 Karunya bawa sih. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Subhanallah. 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 Allahumma wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli. Allahumma salli. Subhanallah. 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 Air, air. Jadi mampet oleh itu kalau kami. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka, tapi kita belum tahu isinya. Nanti kita akan coba buka isinya. Kita lewatkan dulu azan pemirsa. Setelah azan baru kita ungkap sejarahnya. Setiap kita pengambilan barang pusaka selalu azan tiba. Tadi setelah zuhur keris kita dapat. Ini mustika mendapatkan azan juga. Mudah-mudahan keberkahan yang kita mendapatkan kumandangkan dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah.
Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba ajibna wa qadama salatu wa ta'ima sayyidina Muhammad filatillah fajr. Al-salatul walid. Innaka la tuhibbul bil'ad. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa? Di waktu kita konten pengujutan benda pusaka yaitu keris kepunyaan saudara Kang Nanang disambut dengan kumandangnya azan zuhur. Ya. Tetapi setelah kita pengambilan yang kedua ini, baru pengambilan ini dibantu disambut dengan azan hasar, ya. Jadi yang tadi yang jawab itu salah, gua yang benar, ya. Jadi pengambilan keris yang pertama disambut dengan azan zuhur. Yang kedua pengambilan mustika disambut dengan azannya hasar, ya. Mudah-mudahan dengan kumandangnya azan ini Allah memberikan keberkahan baik pemiliknya maupun kita yang ada di lapangan ini. Karena kalau kita masih mendengarkan kumandang azan, berarti Allah itu masih sayang kepada hambanya, ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan. Dan alhamdulillah kepunyaan saudara Kang Suan kita mendapatkan udah 3, yaitu 3 mustika. Tapi kita belum tahu isinya apa. Kita akan buka satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pemirsa yang melaksanakan sholat, ngobrol, sholat isya dahulu. Kita di lapangan bisa sholat karena takutnya pulang saat ini dan mengejar waktu karena akan datang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mendapatkan mustika, 1 mustikanya, kedua batunya. Kita ungkap coba isinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gua disuntik sama nyamuk. Nggak sopan ini nyamuk. Oke, pemirsa, yang kita lihat ini sejenis mustika yang dinamakan 7 putri. Ya. Ini mustika 7 putri. Ini mustikanya yaitu sosok makhluk jin yang bersarang yang ada di dalam 7 putri ada di dalam batu tersebut ini. Jadi dia ada sepasang. Manfaat dan kelebihan ini sangat banyak sekali dan diburu orang untuk meningkatkan jabatan, untuk di bidang pengobatan, juga untuk di bidang apapun, semuanya serba ada di sini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan batu mustika 7 putri yang kita dapatkan. Ini 1 di dalam guci tersebut ini isinya ada 2, ya. Alhamdulillah kita masukkan kembali. Yang Kang Suan sudah lihat? Kang Suan, hadir Kang. Ini punya Kang Suan. Alhamdulillah sudah diwujudkan. Ini kita masukkan dulu 1, kita sudah ungkap sejarah dan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 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 Susah banget ini. Gak mau dibuka kayaknya nih. Sendera. Bentar. Ini nggak sopan ini nyamuk ini, kita lagi ungkap sejarah. Ini kita buka, kita ungkap yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kita juga mendapatkan 2, 1 mustika juga. Ini yang dinamakan mustika ular, ya. Ini yang dinamakan mustika ular. Ini mustikanya, ini sosok makhluknya yang wujudnya sejenis siluman ular. Manfaat kelebihannya juga ini banyak sekali, yaitu di bidang pengobatan, terutama untuk serangga-serangga yang anti bisa, juga bisa di bidang pengobatan ini, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mewujudkan 2 benda pusaka. Kita akan masukkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini yang satunya nggak mau ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke pemirsa, kita nggak usah dibuka dulu, kita akan kejar dulu yang lain. Nanti kita akan buka, nanti kita kejar yang lain dulu. Nanti takutnya waktu nggak terkejar. Ini coba diselamatkan dulu, Simbang. Ya. Dari mana Kang Nanang? Kita ke lokasi yang tadi Kang Nanang. Bagus ya. Lihat mana? Lurus sini. Hah? Oleh sini ya? Oke. Yuk sini aja ya. Mati nih suaranya, mic-nya mati. Mati tuh mic-nya. Cabut aja itu. Baterai mic habis. Bukan yang baterai mic-nya. Baterai mic. Iya, Type-C. Kalau bisa dicuci ini pakai enggak? Aja lah. Ya. Pakai yang satunya. Bawa dak. Dalam tas itu. Monang. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah tembus ke sini rupanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Masih di belakang kan? Hei, tukang tas. Mik. Nah, Mas. Bukan garu. Mik itu bisa dicuci. Ini bisa dicoba. Bisa, Cek. Itu ada wadahnya. Lu yang megang tas kebingungan tadi apa tuh obat jamur lebih kebingungan. Bentar. Cuci sini Mas ya? Hah? Pas dulu. Senter di Andri. Bisa ya? Nggak usah biarlah. Ini ada stok juga. Oke pemirsa, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Mic-nya mungkin sudah kecapean, jadi nggak bisa lagi berfungsi. Terpaksa kita ganti yang baru, ya. Itu. Nah, Andri selamatkan.
Oke, pemirsa, kita akan mewujudkan benda pusakanya saudara Kang Nanang ya. Ini yang tadi kita wujudkan di sini ya. Tadi kita lihat posisi, tadi kalau kita lihat posisinya ada di atas kerisnya. Tapi nggak tahu, coba kita selusuri dulu, kita cek. Coba dihidupkan aja pagarnya, dikelilingkan. Ada air minum nggak? Minta air minum dulu. Iya. Minyaknya minta satu lagi minyaknya. Ini. Nyamuknya banyak banget. Dah, pegang aja itu satunya. Pegang satunya. Jangan minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La haula. Subhanallah. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata. Allahumma salli wa sallim. Subhanallah. 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 Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapat pasangannya, yaitu besi kuning kepompong kepunyaan saudara Kang Nanang ya. Bismillah. Kita dapat satu. Coba dipegang dulu. Pegang dulu. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah masuk ke dalam. Dapat satu, kita permisah. Coba diselamatkan dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Virus ini. Ya lagi. Ada masa ada lagi. Mundur, mundur. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, yang mau kita wujudkan ini keris, tapi dia nggak mau diwujudkan sini. Di waktu kita mau mewujudkan, sosok sinar kelebat berlari ke ujung sana. Mungkin kita kejar ya. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Agarunya diambil. Tolong nanti jangan di belakang saya ya, karena keris ini yang mau kita wujudkan ini nggak sebarang.
Allahu Akbar. Bantu, tolong disemproti minyak keliling. Subhanallah. Subhanallah. Terus semprot terus. Satunya ambil juga satu semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allah. Terus semprot terus. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus semprot terus. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Semprot. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah lapuk ini kerisnya. Gagangnya agak lapuk. Sendiri. Subhanallah. 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 Alhamdulillah yang kita dapat keris Omyang bertulisan dari tulisan emas kejawen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seluk. Ini kalau kita lihat keris ini masih di zaman Majapahit. Sama dengan keris yang kita wujudkan, tapi keris ini yang lebih tua dibanding keris yang tadi kita wujudkan. Ya. Ini penunggunya cuma satu. Sosok kakek-kakek, tapi kita lihat dari rambut dan jenggotnya. Ini kalau kita lihat dari mata batin kita, jenggotnya itu panjangnya sekitar hampir 20 meter. Jenggotnya. Ya. Rambutnya kita lihat panjangnya kurang lebih sama dengan jenggotnya. Dan kalau kita lihat kelebihannya ini banyak sekali. Dibandingkan dengan yang kita wujudkan yang pertama, keris yang pertama lebih tua yang ini dan lebih manfaat yang ini. Jadi ini dulu dipegang
sosok seorang raja atau orang yang berpangkat tinggi. Dan ini memang sangat diburu kolektor dan diburu orang-orang yang membutuhkan, karena ini sangat membantu sekali, terutama di bidang pangkat dan jabatan. Karena sosok kodamnya ini manfaatnya memang untuk menaikkan derajat pamor bagi orang-orang yang haus dan gila pangkat. Ya, ini yang kita jelaskan. Jadi kalau untuk di zaman sekarang ini diburu untuk mengangkat jabatan atau derajat, ya. Tetapi kalau dibalik itu juga banyak sekali kelebihannya. Kalau dulu ini dipakai oleh sosok seorang raja, tujuannya untuk kewibawaan agar supaya masyarakat atau rakyatnya menjadi segan dan sayang kepada rajanya. Terus dibalik itu juga kelebihannya ini juga, ini ada simbol payung, ya. Ini ada simbol payung. Kalau kita lihat dari simbol payung ini, ibarat seperti kalau orang Jawa bilang itu payungku tunggul nogo, berarti kekuatan itu ada dan di langit dan di bumi. Ini kalau lihat dari pamornya, ya. Dan isi kodamnya ini memang satu penunggunya, tetapi manfaat dan kelebihannya sangat luas sekali. Dan ini memang sangat diburu orang. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok keris Omiang, dan pengujutannya memang sangat sulit sekali. Tetapi walaupun sulit, disinilah letaknya kalau kita memakai ayat-ayat Allah dan zikir Allah. Sesulit apapun, insya Allah kita akan mendapatkan benda pusaka ini. Alhamdulillah, Kang Nanang, kita sudah mendapatkan pengujutan benda yang kedua, yaitu keris Omiang. Mana lagi yang lainnya? Ya. Dan sebelum kita mewujudkan keris pusaka ini, yang pertama kita mendapatkan besi kuning, yaitu kepompong dari benang sutra emas. Ini pasangan yang besi kuning yang kedua. Terus yang ketiga kita mendapatkan batu giok. Ini memang satu pasangan ini kepunyaan orang ini, karena untuk meredam dari sosok keris dan pegangan-pegangan dia. Karena orang dulu yang mempunyainya ini, dia banyak sekali sejenis amalan dan pegangan. Jadi untuk meredamnya dia mencari dan memegang batu giok. Dan batu giok juga ada dua. Ini kekuatannya memang untuk meredam. Dan ini kalung ini juga kalau kita lihat juga sama dengan pemiliknya. Kalau kita lihat ini kekuatannya juga dari alam. Dan alhamdulillah kita bisa wujudkan. Oke pemirsa, hari ini kita sukses